الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah di hari yang sangat mulia, di detik-detik terakhir bulan Sya'ban 1445 Hijriah, di hari Jumat yang penuh berkah insyaallah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu, di tempat-tempat di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 243, 244 sampai 225. 243 ya. 43, 44, 45 ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah mengkaji terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menjaga keluarga, menjaga, memelihara kesejahteraan dan menyelamatkan keluarga kita, maka Allah membimbing mulai dari sebelum pernikahan, ya, memilih jodoh, memilihkan jodoh anak-anak kita, atau kita sebelum menikah kita harus paham siapa calon suami atau istri. Jangan sampai mereka dari kalangan orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir. Sampai pada masalah-masalah yang sangat privasi, masalah-masalah yang sangat berkaitan dengan pribadi seorang wanita, seorang istri. Bahkan di dalam keluarga, berumah tangga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan bagaimana cara mengatasi ketika di keluarga ini terjadi perselisihan, terjadi persengketaan. Kemudian manakala di dalam keluarga itu kita menemukan satu kondisi, ya, antara suami dan istri ini sudah tidak lagi suka sama suka. Nah, bagaimana solusinya? Allah telah memberikan jalan terbaik. Jadi diatur semuanya, ya, tentang perjodohan, pernikahan, tentang perceraian,
Ya, bahkan solusinya adalah dengan betul-betul memegang teguh ya, ajaran Islam ini, menjaga terkait masalah sholat. Jadi masalah keluarga ini begitu banyak sudah dijelaskan oleh Allah. Malam hari ini kita akan mempelajari satu syariat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada hambanya bagaimana cara menjaga masyarakat. Nah, kalau kemarin bagaimana Allah menunjukkan, membimbing kita untuk memelihara keluarga agar selamat. Nah, sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, membimbing kepada hambanya agar masyarakat ini selamat. Mereka juga tidak merasa takut dari rong-rongan musuhnya. Mereka merasa aman, tenang dalam kehidupannya, bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taib yang bawa Al-Qur'an, bawa mushaf, dilihat, dibaca ya. Dan yang bawa Android, aplikasi Qur'annya dinyalakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط wa ilaihi turja'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan harful istifham. Jadi dengan kalimat bertanya, tapi ya pertanyaan tidak untuk dijawab. Apakah kalian melihat ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang-orang yang mereka telah keluar dari rumahnya. Ulufun. Jadi dulu ada di kalangan Bani Israel ya, ini terkait dengan kisah pada zaman Bani Israel. Dahulu ada satu perkampungan yang penduduknya banyak ya, diceritakan sampai Ibnu Abbas menceritakan di dalam tafsirnya arba'una 40.000 ya, arba'una alfan 40.000. Jadi ada penduduk, ada perkampungan yang penduduknya sampai jumlahnya sekian banyak. Kharaju min diyarihim ulufun hadaral maut. Mereka itu berbondong-bondong keluar dari kampungnya, dari rumahnya, hadaral maut. Apa sebabnya mereka itu lari dari rumahnya? Padahal perkampungan itu sudah
lama sampai banyak penduduknya, tetapi mereka berbondong-bondong keluar. Hadzarul maut, menyelamatkan diri dari kematian. Mereka takut mati. Dipikir mereka ketika keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, dari tempat tinggalnya, mencari tempat yang lebih baik, mereka selamat, akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Karena mereka sudah keluar dari kampungnya berbondong-bondong ribuannya, Allah berkata kepada mereka, mutu. Mereka ketika sudah keluar dari perkampungan, kemudian Allah mengutus seorang malaikat dan mengatakan, matilah mereka. Akhirnya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka keluar itu dengan tujuan apa? Menghindari mati, menghindari kematian. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dimatikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kematian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ini tidak berangkat perang, ya, seperti dalam ayat ini, mereka ini seharusnya tinggal di kampungnya, di desanya, di kotanya untuk menghadapi serangan musuh. Tapi mereka takut. Ya, orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu ya seperti yang dulu kita kaji, bagaimana mereka itu banyak alasan. Ya. Mereka tidak berani menghadapi musuh yang menyerang kampungnya, sehingga apa? Mereka berbondong-bondong mengajak, ya, keluarganya, mengajak semua orang yang ada di kampung itu untuk menghindari kematian. Tetapi begitu setelah keluar dari kampungnya, hampir 40.000, sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan di dalam tafsirnya, mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka lagi. Jadi mereka ini sebetulnya keluar itu untuk menghindari kematian. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia akan merasakan kematian. Akan datang kepadanya itu kematian. Ya. Meskipun lari dari kematian itu dan kemudian sembunyi ke benteng yang paling kuat, mereka akan mengalami kematian. Jadi ketika ada orang yang lari dari kematian, sesungguhnya mereka tidak menyadari bahwa bagaimanapun upayanya untuk menghindari kematian itu, jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak bahwa Allah mewafatkan, mematikan pada hari itu juga, dia akan mati. Nah, jadi cara pandang kita melihat kematian itu harus berbeda dengan orang kafir. Ya. Kalau kita sama dengan orang kafir, mereka menghindari kematian. Mereka, ya, bahkan orang Yahudi waktu, ya,
kita mengkaji ayat sebelumnya, mereka tidak mau mati. Mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena mereka sudah sangat menikmati dunianya. Jadi orang yang takut mati itu adalah ciri utama orang yang cinta kepada dunia. Panjenengan yang punya rumah tinggi, ini sudah ketar-ketir, iki kok nek mati digawe sapa iki ya omahe. Ketar-ketir sudah dibangun habis apalagi sekarang harga bangunan, harga pasir, semen, material sudah sangat tinggi sekali. Bangun satu kotak aja sudah lumayan ratusan juta. Sudah dibangun. Nanti takut siapa nanti yang ninggali sini, siapa nanti yang macam-macam pikirannya kalau sudah cinta dunia. Sudah punya mobil berderet di rumahnya. Ini takut nanti dia kalau meninggal dunia, siapa nanti yang pakai mobil ini? Anak-anak yang banyak tetap saja ditinggalkan. Tapi orang kafir mereka tidak ingin mati. Mereka ingin menikmati apa yang menjadi miliknya hari ini. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang itu akan mengalami kematian. Wa kullu man 'alaiha fan, dan semua yang ada di dunia ini akan sirna, akan hilang. Jadi kalau hari ini cara pandang kita tentang kematian ini salah, nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, kita tidak memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi panjenengan sekarang mempersiapkan. Di dalam ayat ini ada satu perkampungan yang sudah lari karena menghindari perang, menghindari mati, tapi tetap saja dia meninggal dunia, mati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu mulia atas kehendaknya. Jadi kalau sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala orang itu meninggal dunia, dia akan meninggal. Tapi kalau belum meninggal dunia, dia tidak akan meninggal dunia meskipun dalam medan perang. Jadi orang sekarang itu kalau orangnya materialis, dia mengatakan bahwa kalau tidak berangkat perang itu pasti hidup. Orang yang berangkat perang pasti mati. Nah, ini cara pandangnya orang yang tidak beriman. Justru di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang mulia di dalam kehidupan seorang muslim. Iskariman aumut syahidan. Maka di dalam ayat ini coba kita lanjutkan, apa perintah Allah? Wa qatiluhum fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Jadi mati itu jangan dihindari. Kematian itu jangan dihindari. Kalau sudah saatnya mati, ya kita akan mati.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini, berperanglah kamu di jalan Allah. Hadapi itu musuh-musuhmu. Jangan lari malah kamu tinggalkan. Ya. Kalau kita tinggalkan dalam posisi ya, ada serangan musuh yang betul-betul ingin menghabisi kaum muslimin, umat Islam, maka ya, kita akan mengalami kehinaan. Karena di dalam satu hadis disebutkan ya, sallallahu alaihim dillan idza tabaya'tum bil inah wa adnabal baqari wa taraktumul jihad. Ya. Kalau orang itu sudah senang melakukan perdagangan, dia sudah melakukan transaksi, ya, ada jual beli, mereka senang, mereka menikmati, kemudian lalai, ya, lalai dengan urusan perjuangan, dengan ibadahnya, dengan urusan-urusan di mana dia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pertaniannya, dengan peternakannya, wa taraktumul jihad, ya, dan mereka meninggalkan jihad dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dillan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehinaan dalam kehidupan kalian. Jadi kalau kematian itu dihindari, kemudian dia lebih memilih untuk kehidupan dunia, malah khawatirnya kita akan hidup dalam keadaan kehinaan. Oleh karena itu orang yang tidak mau berjuang, orang yang tidak mau berjihad, ya, kemudian meninggalkan, ya, untuk memperjuangkan agamanya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah banyak menyampaikan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya bahwa mereka akan mengalami kehinaan di dunia ini. Ya, bagaimana tidak hina Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ketika ada musuh yang menyerang, ketika ada orang-orang kafir yang tidak senang terhadap kaum muslimin, kemudian mereka menyerang, ya. Orang-orang laki-laki dewasa, ya, yang sehat jasmani dan rohani, mereka tidak gila, perlahan-lahan mereka mundur, perlahan-lahan mereka menghindari pertarungan itu. Siapa yang membela agama ini kalau bukan antum, kalau bukan kalian, kalau bukan kita sebagai seorang muslim, ya. Jadi mundurnya antum, mundurnya kita, mundurnya seorang itu dari pertempuran tidak menyebabkan dia itu tidak mati, ya. Mundurnya mereka dari medan pertempuran itu, ya, belum tentu mereka ketika tidak ikut perang mereka tidak mati, mereka juga akan mati. Maka di medan perang inilah kita akan mendapatkan kematian yang sangat mulia. Maka di dalam surat Al-Imran disebutkan, surat Al-Imran ayat 169, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, tetapi mereka hidup. Di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, peperangan hari ini itu ya perang langsung dan tidak langsung, ya. Ya, perang secara langsung mungkin kita menghadapi mereka secara fisik, ya. Pertempuran secara langsung, ya, ada yang menghadapi serangan, ya, militer, ya, pasukan darat
pasukan laut, pasukan udara, ya, kemudian peralatan tempur, ini secara langsung. Banyak orang-orang yang tidak mau berperang, mau berjihad, bahkan mereka takut menghadapi lawan secara langsung. Alhamdulillah hari ini kita tidak mengalami, ya. Seandainya kalau mengalami, kira-kira jenengan berani maju atau enggak? Kira-kira antum, ya, yang laki-laki terutama, ya, yang laki-laki dewasa sehat, kira-kira dengan serangan, menghadapi serangan musuh begitu hebat, kira-kira kita maju atau diam atau lari dari pertempuran? Jadi ini satu kondisi di mana ya antum harus yakin bahwa kematian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara pandang kita tentang kematian. Adapun perang yang tidak langsung itu ya melalui media. Ya. Hari ini perangnya tidak langsung, Pak. Tapi banyak orang yang stres. Banyak orang yang seakan-akan itu hari ini kita sudah berada dalam peperangan yang hebat. Sehingga stres ya. Wah, kita harus punya begini, kita harus begini, kita harus begini. Stres ya. Bahkan dia membaca buku ya. Ya, baca buku ini sudah pertarungan level ya, tingkatnya sudah tingkat tinggi. Bahkan ada yang saking stresnya, ada yang membaca buku ketika satu kondisi tubuh kita ya dengan ya, dalam keadaan seperti ini, di bawah pusar itu ada yang bergerak-gerak ya, di bawah pusarnya, maksudnya ya di bawah pusar di perut ini ya, itu adalah tanda-tanda kematian. Tambah stres, Pak, ya, tambah stres. Dan itu ada yang mengalami seperti itu. Karena saking stresnya sudah dinasihati istrinya, ya, Pak, sampean itu kenapa? Ini saya ya sebentar lagi mati ini, ya. Dinasihati anaknya, dinasihati teman-temannya. Jadi seakan-akan dia sudah dalam keadaan ketakutan, ya. Padahal ini perang tidak langsung ini ya. Jadi karena banyaknya dia mengkonsumsi informasi media-media yang tidak jelas, sehingga karena stresnya dia membaca sesuatu itu salah, ya. Nggak tenang. Apapun yang didapatkan ini adalah sebuah pertempuran yang harus dihadapi. Saking stresnya, ya, dia sampai nggak tidur, sampai 3 bulan, 2 bulan nggak bisa tenang hidupnya. Seakan-akan kematian sudah dekat. Nah, dia mengambil alih hak mematikan seseorang itu adalah hak Allah, tapi dia ambil alih. Seakan-akan dia tahu kalau sebentar lagi dia mati. Nah, ini cara pandangnya seperti itu. Perang yang tidak langsung ya, dari media barat, media yang dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian menyerang kaum muslimin hari ini. Sehingga keadaan kaum muslimin yang tidak siap, mereka pun terpengaruh ya, dengan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Belum terkait dengan masalah-masalah yang lain, masalah pendidikan, masalah ekonomi, ya, masalah ya, kesehatan, ya, apalagi sekarang ini ya mungkin terkait dengan masalah kesehatan, ada beberapa yang mengatakan mereka sudah mengelola ya satu sistem di mana mereka memiliki ya, semacam dulu virus ya, ada COVID dulu ya, sekarang juga mereka sedang menyebarkan virus ya. Untuk apa? Untuk menyerang. Untuk menyerang. Bahkan hari ini mungkin ya banyak orang yang dalam kondisi sakit, terserang penyakit ya, tanpa disadari juga tiba-tiba banyak yang meninggal dunia. Nah, ini keadaannya mungkin tidak seseram COVID dulu ya, tetapi
mungkin sama dalam kondisi hari ini. Nah, ini perang yang tidak langsung, yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Kalau kita tidak siap, ya, maka kita akan merasa takut seakan-akan ya kita ini kalah, kita ini tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini waqatilu fisabilillah. Ya, berperanglah kalian di jalan Allah, hadapilah mereka. Nah, ini. Jangan takut. Apa penyebab utama kita takut? Apa penyebab utama kita tidak berani menghadapi musuh? Apa penyebab utama kita tidak berani berperang? Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, ini penyebabnya. Padahal perintahnya kita harus menghadapi mereka. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita gak usah takut. Maka ayat yang sebelumnya itu menceritakan ya, ada satu kondisi di mana ribuan penduduk itu lari, tidak mau ikut berperang, tidak mau ya andil sama sekali dalam masalah membela. Ya, kalau sekarang mungkin bela negara ya. Karena apa? Karena mereka takut mati. Tetapi justru Allah mematikan mereka di tengah-tengah keadaan seperti itu. Tetapi Allah akhirnya apa? Menghidupkan lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, di mana dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Yurihim minal ayatil bahirah. Mereka dihidupkan oleh Allah lagi itu adalah untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas terang benderang. Kebenaran yang datang kepada mereka agar mereka melaksanakan dalam kehidupannya, tapi mereka tolak. Nah, inilah Bani Israel ya. Padahal sudah dimatikan, dihidupkan lagi supaya dia mengambil pelajaran itu, tetapi mereka tetap tidak mau menerima kebenaran itu. Wal hujajul qati'ah, agar mereka itu betul-betul bisa menerima hujah, menerima penjelasan, keterangan ya, yang jelas. Wad dalalatud damighah walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi mereka kebanyakan manusia itu mereka tidak bersyukur kepada Allah. Ai la yakumuna bisyukrin ma an'amallahu bihi 'alaihim fi dinihim wa dunyahum, yaitu mereka kebanyakan manusia ini tidak mau bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, baik nikmat din ya, nikmat-nikmat kita bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ataupun nikmat-nikmat dunia. Maka cerita yang disampaikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ribuan orang yang lari dari tempatnya, yang takut mati kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalilun ala annahu la yughni hadrun min qadr. Yaitu ini adalah satu dalil bahwa ketika mereka lari dari kematian itu tidak lantas menyelamatkan dia dari kematian itu, bahkan tidak bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Mungkin Bapak Ibu pernah ada tetangga atau saudara yang ketika sakit di rumah sakit divonis ya, mungkin biasanya kena penyakit kanker ya, stadium 4 apa 5 gitu ya. Kemudian dokter mengatakan, ya Pak, Bu, ini sepertinya ya kalau sebagaimana biasanya 2 bulan lagi, 2 bulan ke depan ini sudah berangkat ini Bu.
sudah berangkat. Maksudnya apa? Biasanya 2 bulan lagi meninggal dunia. Nah, ketika kita mendapatkan kabar seperti itu dari dokter, kira-kira apa yang kita alami, Pak? Ya, waduh, arep mati. Tapi alhamdulillah ada informasi kalau kita mau meninggal dunia 2 bulan lagi. Ya, kalau kita kan sekarang santai-santai aja karena nggak dapat info, ya. Infonya nggak ada ini. Kalau ada info 2 bulan lagi kalau mau meninggal dunia, ya apa yang kita lakukan? Nah, persiapan 2 bulan lagi, ya. Ya, kalau hari ini kita persiapan menjelang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kalau ini, ya, menyambut kematian, ya. Nah, tentu kita harus lebih rajin, ya, beribadah, lebih banyak berdoa, lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi itu apa yang disampaikan oleh manusia belum tentu terjadi. Banyak, ya, yang sebaliknya. Bahkan prediksi dokter begini, nanti ini sudah tidak bisa bertahan sekian lama, ya nanti akan mati. Tapi sampai sekarang mereka, ya, yang divonis banyak, yang divonis seperti itu masih hidup. Maka cara pandang kita tentang kematian itu, kematian ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kita ini nggak boleh takut. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan sebagai dalil wa annahu la malja'an minallahi illa ilaihi, ya. Maka tidak ada sandaran, ya, tidak ada pengharapan kecuali hanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di panjenengan tidak usah khawatir, ya. Ada orang itu yang tidak mau berangkat berjihad, ya, berperang di jalan Allah atau berjuang memperjuangkan agama ini karena dia khawatir tentang dunianya. Nanti kalau ditinggal anak istrinya, ya, khawatir nanti istrinya dinikahi orang, ya. Anaknya siapa yang merawat, nanti perdagangannya nanti diambil alih oleh orang lain. Ini adalah ketakutan-ketakutan di mana dia takut akan meninggalkan dunia. Lainnya akhirnya dia juga takut akan kematian. Maka hubbud dunya wa karahiyatul maut ini adalah penyebab dia tidak mau berangkat berjihad. Penyebab orang itu tidak mau memperjuangkan agamanya. Fa inna haula'i kharaju firaran minal waba' talaban litulil hayat. Orang-orang yang lari tadi itu keluar dari rumahnya, pergi dari tempat tinggalnya, mereka lari untuk mengharapkan tulal hayat, hidup yang lebih panjang, menghindari bencana, menghindari wabah. Akan tetapi apa? Dia tidak bisa menghindarinya. Fa'amilu binaqisin qasdihim wa ja'ahumul mautu sari'an fi anin wahidin. Bahkan dia mendapatkan satu keadaan mereka mati, ya, pada saat itu juga. Nah, jadi masya Allah, ya, menghindari kematian justru dia, ya, mendapat kematian itu. Ya. Orang yang menghadapi musuh, mereka yang berjihad di jalan Allah justru mendapatkan apa? Kemenangan. Ya. Sehingga kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, mereka menghadapi berbagai serangan, ya, sampai seperti itu, luluh lantai semuanya. Tetapi mereka tetap mendapatkan kekuatan. Kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dia menghadapi tanpa rasa takut. Dan mereka yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keyakinan, dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, mereka yakin kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan
Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah ya satu keyakinan yang harus kita bangun. Jadi kalau kita di dalam hidup ini, apa yang kita cari ya, dunia kita hari ini, keluarga, rumah, harta, kedudukan, jabatan, semuanya itu kita takuti kehilangannya, maka tentu kita akan memiliki rasa takut untuk meninggal dunia, takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita berharap hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan takut kematian. Justru yang kita harapkan apa? Segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Segera bertemu dengan sang kekasih. Nah, kira-kira panjenengan sudah siap apa belum? Nah, inilah kekuatan cinta kepada Allah. Sehingga di dalam ayat ini dilanjutkan, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan dengan berlipat-lipat. Allah di dalam ayat ini menggunakan kalimat apa? Qardon. Apa itu qardon? Pinjaman. Ya, pinjaman. Nah, kalau pinjaman itu Pak, ya, kalau saya minjam, ya, kewajiban saya apa? Mengembalikan. Jadi apa yang dipinjam, apa yang kalian pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu milik Allah. Mestinya harusnya bukan pakai kalimat pinjam. Ya tuh? Ya. Kalau hadiah kembali apa enggak, Pak? Misalnya ini saya hadiahkan, Pak. Ya. Ini hadiah buat jenengan. Sampean ambil, dikembalikan enggak? Ya enggak, mau hadiah kok. Hadiah kan? Nah, tapi kalau sampean, Pak, pinjam ya HP-nya. Oh ya, silakan. Nah, sampean kembalikan enggak? Kalau pinjam sampean kembalikan enggak? Ya dikembalikan ya. Ya, terima kasih sudah selesai. Nah, matur suwun. Nah, kalimat pinjam ini oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada ayat ini kepada siapa? Kepada hambanya, kepada manusia, kepada kaum muslimin yang mereka meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kompensasi fayudha'ifahu lahu, dilipat gandakan. Ad'afan katsira, dan dengan lipat ganda yang sangat banyak. Masya Allah ya. Nah, di dalam ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan ya, ada dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahda Al-Ansari. Ya. Faja'a Abu Dahda Al-Ansari. Kemudian dia datang kepada Rasulullah ketika datang ayat ini. Ya Rasulullah, wa inna Allah azza wa jalla la yuridu minnal qard. Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan pinjaman dari kita? Ya, menginginkan pinjaman dari kita? Qala na'am ya Abu Dahdah. Ya wahai Abu Dahdah. Ya, karena ayat ini sudah turun. Qala aruni yadaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Abu Dahdah ingin ya Rasulullah mengulurkan tangannya. Qala fana walahu yadahu. Kemudian Abu Dahdah mengambil tangannya Rasulullah ya,
Kemudian dipegang erat, qala fa inni qad aqradtu rabbi azza wa jalla haiti. Ya Rasulullah, sungguh aku hari ini akan meminjamkan kebunku, kebun kurmaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa haitun lahu fihi 600 nakhlah, dan kebun itu berisi 600 kurma. Wa ummu tahta fihi wa iyaluhu, sedangkan di dalam kebun itu, di dalam hait itu ya, di dalam tempat itu ada istri dan anak-anaknya. Kemudian qala faja'a Abu Dahda fanadaha ya Ummat Dahda. Kemudian Abu Dahda ini datang ke kebun itu setelah beliau menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ingin memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang kemudian memanggil, ya Ummat Dahda, wahai Ummu Dahda. Qala, kemudian beliau berkata labbaik, ya, labbaik itu panggilan ya, memuliakan ya. Nggih. Kalau bahasa kita ya nggih. Qala akhriji faqad aqradtuhu rabbi azza wa jalla, wahai istriku, keluarlah kamu karena aku telah meminjamkan kebun ini ya, tempat ini kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain langsung meminjamkan miliknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin akan dilipat gandakan lebih banyak lagi hartanya. Faqad aqradtuhu rabbi azza wa jalla. Kemudian beliau keluar bersama anak-anaknya. Masya Allah ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qardun hasana, yang dimaksud pinjaman yang terbaik itu adalah an-nafaqatu fi sabilillah, yaitu infak di jalan Allah. Nah, Masya Allah ya, pinjaman yang terbaik, yang paling bagus dan akan dilipat gandakan oleh Allah itu adalah infak fisabilillah. Jadi kalau dilipat gandakan itu ya, kalau 1 jadi 2, kalau 2 jadi 4, kalau 4 jadi 8. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini itu ada afan kathiro. Bukan hanya 2, 3, tapi dilipat gandakan lebih banyak lagi. Jadi panjenengan kalau berinfak hari ini 1.000 rupiah ya, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan lebih banyak lagi. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 261 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yaitu seperti kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti satu butir ya, satu butir yang menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap bulirnya akan tumbuh mi'atu habbah ya, 100 bulir ya, 100 butir. Artinya apa? Dilipat gandakan hartanya itu sampai 700 kali lipat. Jadi kalau panjenengan infaknya 1 juta, kalau kelipatan 700 kali lipat jadi berapa Pak? 700 juta, Masya Allah. Jadi lipat gandanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan 1, 2, 3 kali, tapi berlipat-lipat. Nah, sekarang
Apakah kita ingin meminjamkan? Ya, ini bahasanya Allah ini meminjam, kita meminjamkan. Padahal ini semua milik Allah. Mestinya memberikan kepada Allah. Tapi Allah menggunakan kalimat qardun hasanah. Artinya apa? Untuk memuliakan kita. Dan untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita betul-betul memiliki investasi akhirat yang besar. Karena panjenengan ketika meninggal dunia, ketika tidak memiliki bekal, tidak memiliki investasi, ya, apa yang kita jadikan tameng? Apa? Ya, syafaat apa yang bisa menolong kita nanti setelah kita meninggal dunia? Ketika meninggal dunia, berada di alam barzakh untuk menanti kehidupan yang lebih panjang lagi, apa yang kita miliki? Kita tidak punya apa-apa. Amal ibadah kita juga sedikit. Kita punya harta, tidak pernah kita infakkan, tidak pernah kita sedekahkan. Maka investasi yang paling besar adalah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai motivasi agar kita ini memiliki bekal yang banyak nanti ketika kita meninggal dunia. Dan kita di dalam melaksanakan satu amal, ya, satu amal, kita betul-betul menjadikan amal kita ini adalah qardun hasanah. Panjenengan hari ini berangkat dari rumah ke majelis ilmu. Ini adalah amal sebagai qardun hasanah, ya. Waktu, tenaga yang kita miliki ini kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan ganti adha'afan katsira, berlipat-lipat kebaikan. Ya. Jadi kalau kita yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Maka di dalam kita beramal, ya, kita niatkan kita memberikan pinjaman kepada Allah, baik itu harta kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan seluruh nyawa kita, seluruh apa yang kita miliki ya, yang kita miliki, kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dipinjam Allah itu pasti kembali. Jenengan kalau pinjam aja harus dikembalikan. Kalau ada orang pinjam terus gak dikembalikan, itu namanya apa, Pak? Ngemplang katanya. Allah itu jauh dari sifat yang seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjam diri kita, meminjam harta kita, dan Allah mengembalikan dengan, ya, berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki kita. Nah, jadi kita yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin rezeki kita, kemudian Allah ingin melampangkan urusan kita, maka ya kita pinjamkan kepada Allah. Ya, pinjam ke bank aja berani, ya. Masa meminjamkan sesuatu kepada Allah nggak berani, ya? Ini nyekolah apa namanya, sertifikat. Itu aja berani kok, masa sama Allah nggak berani minjamkan, ya? Ya, minjamkan sertifikat kepada Allah itu, ya, pahalanya lebih besar, ya, daripada ke bank. Kalau bank ini kena riba. Jadi jangan takut. Kenapa? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menyempitkan rezeki, Allah yang menyempitkan, ya, keadaan seseorang, wa yabsut, dan melapangkan seorang. Rezekinya dilapangkan. Oleh karena itu kalau kita semakin banyak meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan, ya, pahala yang berlipat ganda. Allah akan memperluas rezeki kita. Ini matematikanya nggak nutut, Pak, ya. Matematikanya nggak nutut. Kalau kita keluarkan 100.000, ya, dari 1 juta berarti tinggal berapa, Pak? 999
900.000. Matematikanya kan begitu ya. Ya, punya uang 1 juta, ya. Nanti kita kasihkan orang 100.000, berarti tinggal 900.000. Ada orang minta lagi, ya, 300 dikasih 300.000, ya. Berarti tinggal 600.000. Ada yang butuh lagi dikasih 200.000, ya, sampai habis. Matematikanya ini semakin dikasih semakin habis. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya ini. Nah, ini hanya orang-orang yang beriman, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dari setiap urusannya, akan diberikan jalan keluar. Di panjenengan ruwet ya, di keluarga, di kerjaan dan lain sebagainya. Kalau panjenengan dekat kepada Allah, kemudian aktivitasnya senantiasa berada di jalan Allah, berdakwah di majelis ilmu, kemudian banyak menolong fakir miskin, du'afa wal masakin, fa insyaallah dimudahkan. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini hanya berlaku bagi orang yang bertakwa, ya. Ada syaratnya, orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berhitung untuk memberikan kepada Allah, ya. Untuk meminjamkan semua, ya. Jangankan harta kita, nyawa kita pun kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, karena apa? Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan kembali, ya. Jadi Masya Allah, ya, ini satu hal yang harus kita yakini. Yang pertama, cara pandang kita tentang kematian. Jadi panjenengan jangan takut mati, ya, karena kematian itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua orang pasti akan mati, sehingga kita nggak usah takut mati. Ketika ada panggilan jihad, ada seruan untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus maju, ya. Jangan seperti orang Bani Israel, mereka menghindari itu agar tidak mati, tapi justru kematian yang didapatkan. Nah, inilah, ya, perbedaan orang yang beriman dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pinjaman yang paling baik adalah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga harta kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya kita berikan kepada Allah, kita pinjamkan kepada Allah, dan Allah memberikan janji kepada kita, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, akan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Ya, oleh karena itu amal kita, semua aktivitas kita berikan hanya kepada Allah. Panjenengan kalau hari ini mempunyai niat, ya, memberikan sesuatu bukan karena Allah, sampean rugi, ya. Datang ke majelis ilmu bukan karena Allah, sampean rugi, karena nggak dilipat gandakan, ya. Jelas berkurang itu, ya. Tapi kalau semua karena Allah, nggak peduli, ya, nggak peduli, pokoknya saya datang, ya, saya hadir, saya memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa dengan apa yang antum lakukan, amal-amal yang antum lakukan itu Allah akan berikan yang berlipat ganda, ya. Kalau tidak di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Maka itulah bekal yang terbaik ketika kita meninggal dunia. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini detik-detik menjelang bulan Ramadan, insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan Syahrul Ramadan. Untuk itu kita saling menasihati bahwa dengan datangnya tamu agung bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan kita.
Allah hadirkan bulan Ramadan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, orang-orang yang beriman. Karena apa? Tidak ada di bulan-bulan yang lain itu Allah katakan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Tidak ada. Di bulan-bulan lain itu pintu surga tertutup. Pintu surga tertutup, ya. Dari bulan Muharram, ya. Dari bulan Syawal sampai Sya'ban, 11 bulan itu pintu surga tertutup. Illa Ramadan, kecuali Ramadan, futihat abwabul jannah. Masya Allah, jenengan rugi kalau dari hari pertama sudah tidak memperhatikan detik-detik bulan Ramadan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, jenengan sia-siakan waktunya, rugi, ya. Karena itulah saat-saatnya kita mendapatkan pintu-pintu surga, ya. Saatnya kita mendapatkan pahala, saatnya kita mendapatkan ampunan, saatnya kita mendapatkan rahmat, saatnya kita apa? Memperbanyak investasi kita, ya. Nah ini ya. Jadi disitulah kalau panjenengan mau menabung, ya, mau memberikan pinjaman, monggo, ya. Besok itu waktunya sangat-sangat istimewa, ya. Kalau besok Jumat Ustadz, ya itu juga istimewa, ya. Ya, itu juga masuk bulan Sya'ban, hari Jumat yang istimewa. Nah, ini kita ada yang lebih istimewa lagi di bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 jangan disia-siakan. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, istimewa semuanya. Maka di hari-hari ya yang tersisa, ya, sebelum Ramadan ini, ya, kita betul-betul niat, ya. Jadi kita sudah bangun niat, dan jangan sampai kita dengan datangnya Ramadan ini justru kita sedih. Waduh, Ramadan, ya. Gak nyambut gawe maneh, prei maneh, ya. Waduh, Ramadan susah, ya. Waduh, taraweh, waduh, ya, waduh aja, ya. Jangan sampai. Justru salafus soleh, para sahabat, ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang terdahulu itu para ulama sudah sangat mempersiapkan dirinya, ya. Tidak hanya hati yang gembira, tapi sudah rumah itu dibersihin, ya, kamarnya, ya, semuanya nanti pokoknya dia bisa beribadah dengan maksimal. Nah, ini sudah disiapkan. Nanti targetnya 1 hari baca Al-Quran khatam, ya. Nanti setelah khatam baca buku ini, setelah itu ya nanti infak sekian, terus ya targetnya ada. Nah, panjenengan sekarang sudah punya jadwal itu, ya, dari hari pertama. Karena apa? Pintu surga dibuka, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Sehingga mari, ya, di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila selama 11 bulan, ya, pertemuan di majelis ilmu ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga apa, ya, yang sudah kita laksanakan ini, apa yang sudah kita kerjakan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, menjadi syafaat kita semuanya kelak di akhirat, dan mudah-mudahan kita bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan dengan bekal Ramadan itu kita bisa menghadap Allah dengan tenang dalam keadaan diwafatkan oleh Allah dengan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan mari kita akhiri majelis ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.